Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya menjadi perhatian bagi kita secara khusus. Masuknya kita di bulan Ramadan, ada tertib, ada aturan-aturan, ada disiplin-disiplin yang harus kita lakukan. Disiplin bagaimana cara kita mengajak anak istri kita, mengajak orang yang kita cintai untuk membaca Al-Quran. Disiplin untuk kita duduk bersama, berdialog dengan Allah, yaitu memperdengarkan mereka sejarah Rasulullah SAW. Disiplin di mana harus mereka faham untuk memberi pemahaman yang sebenarnya tentang puasa. Apa itu adab puasa, apa itu kemuliaan puasa. Dan disiplin dalam rangka bagaimana kedisiplinan yang kita dapatkan di bulan Ramadan bisa dilanjut dengan kedisiplinan di luar bulan Ramadan. Kita tidak perlu peduli kalau ada di sekitar kita orang-orang yang tidak tunduk dan tidak taat, tidak berpuasa, tidak sujud, tidak ruku. Kita tidak perlu perhatikan itu semuanya. Memang seharusnya kita mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Salat tarawih sebagaimana kita salat tarawih. Membaca Al-Quran sebagaimana kita membaca Al-Quran. Namun yang lebih fokus hendaknya kita membuat tertib, membuat aturan, membuat schedule, membuat rencana serapi mungkin untuk diri kita. Orang-orang yang dekat dengan kita, anak istri kita, yaitu kapan mereka harus sholat tarawih, kapan mereka harus membaca Al-Quran, kapan mereka harus sujud ruku kepada Allah, kapan mereka harus munajat, kapan mereka harus tahu dan melaksanakan adab-adab di bulan Ramadan ini agar mendapatkan jaminan-jaminan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya. Dalam sebagian hadis Rasulullah menyampaikan, wafarallahu ma taqaddama min dambi, akan diampunkan dosanya yang telah lewat. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga menyampaikan, kharaja min dunubihi kayawma waladathu ummuh, akan keluar dari dosanya sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Disiplin-disiplin tersebut, tertib-tertib tersebut harus kita atur agar semuanya kita dapatkan. Saya ulang kembali, kalau ada negeri-negeri tertentu seperti Amerika, Eropa, dan negeri Barat, mereka la ya'tabiruna shaum qadiyah, tidak memperdulikan sama sekali tentang masalah puasa ini. Tidak memperhatikan sama sekali tentang bulan puasa. Kajian di bulan puasa, sujud ruku, tarawih di bulan puasa. Itu bukan urusan kita. Kita umat, bukanlah umat yang tidak beriman kepada Allah. Kalau mereka adalah umat yang tidak beriman, mereka adalah orang-orang yang kafir. Kita bukan seperti mereka. Kita mempunyai madhar, lana madhar. Kita mempunyai sesuatu yang harus dapat kita tunjukkan di hadapan Allah. Apa prestasi kita di bulan Ramadan ini? Dalam sujud dan ruku, apa prestasi kita dalam bulan Ramadan ini dalam ilmu agama? Apa prestasi kita dalam menghatamkan Al-Quran dan membaca Al-Quran? Kita mempunyai lana jauhar, kita mempunyai permata yang sangat-sangat berharga. Permata kita adalah iman kita. Permata kita adalah tentunya adalah hati kita. Permata kita adalah keikhlasan kita. Itu harus kita perhatikan secara seksama. Harus kita maksimalkan dalam menjadikan permata kita makin berharga. Agar kita di mata Allah makin bernilai. Oleh sebab itu perlu kita jaga puasa kita. Perlu kita jaga sholat kita. Perlu kita jaga qiyam kita, berdirinya kita, berdialognya kita, bermunajatnya kita. Terutama yang bertalian dengan sholat tarawih ataupun sholat 5 waktu. Yang juga pada dasarnya harus kita jaga bagaimana bukan hanya diri kita saja, tapi keluarga kita, anak, istri kita.
Inilah peperangan yang kita hadapi untuk melawan nafsu kita, agar kita menjadi sang juara dan pemenang di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Agar kita mendapatkan la'allakum tattaqun, sebagai orang yang bertakwa. Adapun yang kedua yang perlu kita perhatikan, bisa jadi zaman di mana manusia makin jauh dari Al-Quran, makin jauh dari Nabi, makin jauh dari Tuhannya. Di mana zaman tersebut menunjukkan dan kita tampak di mata kita, di hadapan kita, di jalan-jalan, di kampung-kampung, di desa-desa ataupun di kota-kota. Mereka menampilkan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan mereka jauh dari Allah. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Kalau kita oleh guru-guru kita dan apa yang saya sampaikan tadi, kita diperintahkan untuk memperhatikan puasa kita, kita diperintahkan untuk memperhatikan bacaan Al-Quran, tadarrus kita, sirah yang harus kita kaji, apa yang bertalian dengan Rasulullah SAW, amal perbuatan yang makin harus kita tajamkan, kita ikhlas, kita tingkatkan, kepedulian kepada sesama harus kita tingkatkan. Namun pada saat yang bersamaan, baik di era kita, pada masa kita, apalagi di tahun-tahun berikutnya, 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, orang sudah abai dengan sholat tarawih. Orang-orang sudah abai, walaupun mereka mengaku beriman kepada Allah, dengan sholat witir. Orang-orang sudah abai untuk memperhatikan apa yang bisa mendekatkan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa jadi mereka sudah tidak melakukan dan mengabaikan. Mereka juga yubatil, membatalkan, mengajukan argumentasi-argumentasi yang melemahkan bagi mereka yang melaksanakan ibadah tarawih dan yang lainnya. Pada masa kita ini, banyak anak-anak muda yang mungkin mereka mengajukan alasan-alasan mereka tidak melakukan ibadah, mereka tidak melakukan tadarrus, mereka tidak melakukan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anehnya, mereka menyampaikan atau mengajukan argumentasi-argumentasi yang tidak bisa dibenarkan dalam agama. Karena bulan Ramadan, bulan untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah mendekat kepada kita tatkala kita mendekat kepada Allah. Bulan yang sangat istimewa. Bulan di mana perasaan kita di bulan ini akan merasakan apa yang dirasakan oleh para ulia, yang dirasakan oleh para nabi, yang dirasakan oleh Rasulullah, yang dirasakan oleh sahabat, yaitu rasa menikmati beribadah. Rasa menikmati munajat dengan Allah. Rasa menikmati tadarrus tatkala kita merasa berdialog dekat dengan Allah. Rasa kita merasa dekat sebagaimana dekatnya para nabi dan para rasul dan para sahabat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala ragam kebaikan kita, ibadah kita, sujud ruku kita. Walaupun pada dasarnya ada sisi lain, manusia yang tidak diridhoi oleh Allah, manusia yang tidak dirahmati oleh Allah, manusia yang dijauhkan dari rahmatnya, mereka membebaskan diri daripada urusan agama. Mereka membebaskan diri untuk tidak melakukan puasa Ramadan, untuk tidak tunduk kepada Allah di bulan Ramadan, untuk tidak berdialog dengan tidak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Manusia yang tidak mempedulikan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad yang bersumber dari Allah itu Al-Quran, atau yang bersumber dari Nabi Muhammad yaitu hadis. Zaman ini sangat nampak di hadapan kita. Zaman di mana manusia jauh dari Allah, manusia tidak peduli dengan Nabi Muhammad. Kadangkala zaman yang kita sebutkan itu, keadaan yang kita sebutkan tersebut, waliyadzubillah, bisa terjadi di tengah-tengah kita. Bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah negeri kita, di tengah kampung kita, waliyadzubillah, waliyadzubillah. Kadangkala bisa terjadi di tengah-tengah keluarga kita.
Apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW cukup nampak. Begitu kelihatan dengan nyata kekhawatiran baginda Nabi Muhammad dengan apa yang beliau sampaikan dalam sebuah hadisnya. Tungkahul mar'atu fi qari'atit tariq. Banyak seringkali terjadi perempuan-perempuan dikawini di tengah jalan. Yang dimaksud dikawini di tengah jalan yaitu melanggar firman Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Ternyata pada zaman kita ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, tungkahul mar'u fi qati'atit tariq. Banyak perempuan-perempuan dikawini, dizinai, bermesraan. Maaf, kata-kata yang saya sampaikan tidak pantas. Berciuman, bergandengan. Di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah kerumunan manusia, mereka tidak punya rasa malu lagi. Inilah masa-masa yang makin berat pertanggungan jawab kita di hadapan Allah untuk diri kita, anak istri kita, agar terhindar dari apa yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayamur rajulul hasib. Sabda Nabi selanjutnya. Tatkala melihat, ya maaf, pacaran di jalan, bermesraan di jalan. Seakan-akan bukan satu kemungkaran. Seakan-akan bukan merupakan cabang daripada perzinaan. Sehingga orang yang cerdas pun, orang yang mempunyai pemahaman yang bagus, orang yang mempunyai intelektual. Al-hasib hadal ladzi indahu fahmun. Itu orang yang mempunyai kecerdasan cara berpikir, kebersihan cara berbudaya, etika yang begitu bagus yang mereka miliki. Melihat yang semacam itu seakan-akan tidak pernah kaget. Kata Nabi, ungkapan yang keluar dari lidahnya hanya lautana haitum. Coba kalian jangan terlalu nampak di jalan dan semacamnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan keprihatinan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan apa? Atau keprihatinan yang disampaikan oleh Nabi ternyata terjadi di tengah-tengah kita. Banyak gadis-gadis kita tidak malu mereka melalui WA, telepon secara langsung, video call. Yang lebih mengerikan di tempat-tempat umum mereka berpacaran. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Ini yang dikatakan zina oleh Nabi SAW. Mata itu bisa berzina dengan melihat yang bukan mahramnya. Lidah itu bisa berzina dengan bermesraan, dengan cara bertutur kata satu sama lain dengan kata-kata yang mesra dengan bukan mahramnya dan bukan istrinya. Yang membuktikan zina, melakukan zina dengan seutuhnya. Hanyalah maaf kemaluan kita. Itu zina yang akbar. Adapun zina yang lainnya, awal pembukaan daripada zina. Dan itu adalah bagian daripada zina. Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW betul-betul nyata. Tungkahul mara'atu fi qari'atit tariq. Banyak perempuan-perempuan dinikahi atau dizinai di tengah jalan. Di tengah fasilitas umum. Di hadapan halayak umat. Yang begitu ramai. Saya ulang kembali. Orang yang mempunyai etika yang bagus, orang yang mempunyai pemikiran yang bagus, pemahaman yang bagus, perjalanan hidup yang bersih. Seakan-akan mereka menganggap perbuatan-perbuatan perzinaan, pacaran di tengah jalan itu, seakan-akan bukan sesuatu yang melanggar agama, bukan zina. Sehingga ucapan yang keluar dari lidahnya, lautana haitum, wahai saudaraku, wahai adikku, wahai saudariku. Kalau bisa saya minta jangan di tengah halayak semacam ini. Kalau mau pacaran dan cari tempat yang lebih tertutup. Mungkin seperti itu. Tapi yang lebih aneh justru di perkotaan ataupun di pedesaan. Tempat-tempat, taman-taman untuk kita melihat. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang melakukannya disadarkan oleh Allah serta kita dijauhkan. Tempat-tempat semacam itu makin indah, terutama di perkotaan-perkotaan.
untuk berpacaran, untuk berzina, untuk berangkulan, untuk berciuman. Di mana hal tersebut adalah yang merupakan perbuatan yang sangat tercela. Kalau kita menyampaikan kepada orang-orang tertentu, taman itu betul-betul dijadikan tempat yang mesum. Ndahnya berkata, lautana itu, jangan lihat itunya. Ada sisi baik daripada taman tersebut. Mereka tidak mengatakan, oh itu perbuatan haram yang dilakukan oleh muda-mudi berpacaran, berpegangan tangan, berciuman. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Dan tidak ada yang mengatakan, oh perbuatan semacam itu. Kalau pertamanya berpegangan, berciuman, itu pasti nanti akan yu'addi ilal fujur atau tad'u ilal fujur, bisa mengarah kepada perzinahan. Tidak ada yang berkata seperti itu. Siapa yang mengatakan haram? Bahkan kita lihat iklan-iklan yang ada mengarahkan, mencuci otak para muda-mudi kita untuk mempraktekkan perbuatan-perbuatan yang Rasulullah SAW sudah menjadi prihatin atas perbuatan-perbuatan tersebut. Perbuatan itu gambar-gambar yang setengah telanjang. Di mana juga kadang-kadang yang laki dan perempuan bukan suami istri bermesraan, ditaruh, dipampang, difoto, bukan hanya foto, bahkan praktiknya. Ini yang terjadi, wahai umat Islam. Perusahaan-perusahaan besar berlomba-lomba untuk masang iklan seperti itu. Waliyadzubillah, mudah-mudahan di Indonesia belum terjadi. Bisa jadi anak-anak sekolahan. Waliyadzubillah, insya Allah tidak terjadi di Indonesia. Santri dan santriwati sudah mulai berpacaran di samping masjid. Mereka pergi ke masjid bukan sholat tarawih, bukan mendekati kepada Allah, bukan baca Al-Quran, tapi justru berpacaran. Waliyadzubillah, foto-foto dan film-film di medsos adalah foto dan film-film yang bisa merontokkan dan menghancurkan keimanan anak-anak muda kita. Itulah yang terjadi. Kalau yang melakukan seperti itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, orang kafir, pantas-pantas saja. Al-kufar wairu mukhatabun, orang kafir tidak mendapat beban syariat untuk mengamalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Walaupun kelak mereka akan dituntut karena tidak beriman. Dan tentunya tuntutan berikutnya, kenapa tidak melakukan dan mengamalkan syariat baginda Nabi Muhammad. Namun bagaimana kita yang mengaku umat baginda Nabi Muhammad SAW? Kita mengaku umat Nabi Muhammad, tapi tidak melaksanakan syariat Nabi Muhammad. Kita mengaku umat Nabi Muhammad, tapi kita tidak berpuasa. Kita mengaku umat Nabi Muhammad, tapi kita tidak menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulang kembali, kalau orang kafir, kekafirannya itu adalah dosa yang tidak tertandingi. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada itu. Kalau orang beriman, kenapa kita masih melanggar? Tidakkah kita sebagai orang tua, sebagai kepala, sebagai pemimpin yang akan dimintai pertanggungan jawab? Demikian juga setiap individu kita, baik yang muda ataupun yang tua. Mereka adalah raja bagi dirinya. Mereka adalah penguasa bagi dirinya, yang juga akan dimintai pertanggungan jawab. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Yang tentunya setiap pemimpin mas'ulun an ra'iyati, akan dimintai pertanggungan jawab tentang bawahannya. Kalau kita sebagai orang tua adalah terhadap anak istri kita. Kalau kita sebagai ibu terhadap anak kita. Kalau kita sebagai guru dan pendidik terhadap anak-anak didik kita. Kalau kita sebagai individu, maka pertanggungan jawab tersebut akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita sendiri. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kifuhum innahum mas'ulun ma lakum la tanasarun bal humul yawma mustaslimun. Perlu kita fahami bersama ayat yang dalam pembukaan
Materi yang saya sampaikan ini sudah saya sampaikan. Kelak pada hari kiamat, malaikat akan berteriak atas perintah Allah, ihbisuhum minas sirat. Mereka yang sujud rukuk kepada Allah akan segera masuk ke surga Allah melalui siratal mustaqim. Tapi membiarkan anak istrinya dan anak didiknya serta masyarakatnya melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah tidak pantas yang sudah disebutkan di atas tadi. Maka mereka pun yang membiarkan, bukan hanya melakukan, dihentikan langkahnya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dimintai bertanggung jawab perkataan mereka dan perbuatan mereka. Apalagi yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Malakum la tanasarun. Kalau mereka yang berpacaran, berzina dengan berpacaran, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat secara berjamaah bersama teman-temannya. Malakum la tanasarun ay malakum la yansuru ba'dukum ba'dan. Kelak pada hari kiamat akan dihentikan di sirat dan dilemparkan ke neraka jahanam. Dan pada saat itu malaikat bertanya, kenapa kalian tidak saling menolong satu sama lain? Sebagaimana kalian di dunia satu sama lain saling menolong untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya malaikat berkata kepada mereka, wahuna antum jami'an kullukum fi hajah ilan nasir wal mu'in. Kalian pada saat ini sangat memerlukan penolong dan pembela pada saat ada di hadapan Allah di padang mahsyar. Namun apa yang terjadi? Baluhumul yauma mustaslimun. Mereka yang di bulan Ramadan tidak berpuasa, yang di bulan Ramadan tidak membaca Al-Quran, yang di bulan Ramadan bermaksiat. Yang pada hari-harinya kehidupannya diisi dengan kemaksiatan, yang tidak mendidik dirinya, anak istrinya untuk taat kepada Allah, kembali kepada Allah. Tatkala pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan dan mereka dihentikan untuk melewati siratal mustaqim, akan dilemparkan oleh para malaikat ke neraka jahanam. Mereka hanya menundukkan kepala dan pasrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Mereka satu sama lain melihat kepada temannya dan mereka berharap salah satu di antara temannya bisa menolong mereka. Inilah yang terjadi. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan terjadi kelak pada hari kiamat yang harus kita perhatikan. Itulah pertanggungan jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu harus kita letakkan di pikiran kita dan di hati kita pikiran-pikiran yang baik di akal kita, pikiran-pikiran yang baik, yaitu perlunya kita meninggalkan kemaksiatan, perlunya kita meninggalkan dosa, perlunya kita menghadiri majelis-majelis kajian-kajian keagamaan agar kita selamat dari semuanya itu, agar tidak terjadi kesalahan dalam adab kita, dalam adab anak istri kita, dalam adab putra putri kita. Sehingga tatkala semuanya terjadi, pelanggaran agama sudah terjadi, kelak pada hari kiamat kita akan menyesal dan penyesalan kita di hari kiamat tidak ada gunanya. Baginda Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Kaki umat manusia langkahnya akan terhenti kelak pada hari kiamat kecuali setelah ditanya 4 perkara dan bisa menjawabnya. Pertama, an umri fima afnah, umurnya dihabiskan untuk apa? Untuk taat apa untuk maksiat? Untuk membaca Al-Quran atau untuk membaca buku roman yang isinya penuh dengan hal yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an ilmihi madza amila bih. Yang punya ilmu ditanya ilmunya diamalkan atau tidak, untuk apa untuk diamalkan.
wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dan yang punya harta ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana dia mendapatkan dan dihabiskan untuk apa. Wa an jismihi fima ablah, yang punya tubuh sehat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat tubuh yang diberikan oleh Allah, nikmat tubuh yang sehat yang diberikan oleh Allah digunakan untuk apa? Untuk taat atau untuk maksiat? Ini ikhwani fillah, pertanyaan-pertanyaan yang akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal. Kembali kepada Allah. Saya mengajak para pemirsa, para ikhwan ahbabur Rasul, umat Islam pada dasarnya secara umum, tentunya saya mengajak diri saya pertama kali, mari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari berdialog dengan Allah dengan cara membaca Al-Qur'an. Dan tatkala kita berdialog kepada Allah, mari berusaha untuk memahami apa dialog Allah dengan kita, yang artinya apa yang Allah inginkan dari kita. Apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad dari kita. Dan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dari anak istri kita, masyarakat kita, dan dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita pahami bersama, dan kita setelah memahami hendaknya menjalankan. Di mana baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, tatkala kita berilmu, mengamalkan ilmu kita, maka Allah akan memberi hidayah dan memberi kemampuan untuk mengamalkan ilmu kita, dan memberi ilmu yang kita tidak fahami. Dan dengan demikian, karena kita melakukan atau mengamalkan ilmu kita, akan digolongkan dalam kelompok ahli surga. Sebaliknya, kalau kita berilmu tapi ilmu kita untuk menjauhkan diri kita dan umat manusia dari Allah dan dari Nabi Muhammad serta dari agama kita, maka Allah tidak akan memberi taufik, tidak akan memberi kemampuan untuk kita mengamalkan ilmu kita. Allah menjauhkan hidayah dari diri kita, dan dengan demikian waliyadzubillah, kalau sudah jauh dari Allah, berarti kita sebagai calon manusia yang mendapatkan laknat dari Allah, manusia yang akan dilemparkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah pertanggungan jawab yang harus kita fahami bersama. Harus kita selesaikan dan kita lakukan dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kita abai, jangan sampai kita lalai. Lalu tatkala ajal tiba kita akan menyesal. Lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbirju'uni la'alli a'malu salihah fima taraktu, ya Allah kembalikan aku hidup. Ungkapan semacam itu akan kita sampaikan. Kenapa? Aku masih bermaksiat ya Allah, aku masih belum mengkaji Al-Quran, belum membaca Al-Quran, belum duduk dengan ulama, belum menghadiri kajian-kajian, belum melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Panjangkan umurku, jangan kau cabut nyawaku ya Allah, kembalikan aku ke dunia untuk aku lakukan amal-amal kebaikan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa kata Allah? Kalla hiya kalimatun qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalau ada orang yang berkata seperti itu adalah ungkapan perkataan yang diungkapkan dari alam barzah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Alam yang terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Alam di mana alam kita beda, bukan alam dunia lagi. Bukan alam untuk beramal, tapi alam untuk mempertanggungjawabkan amal kita. Di mana tatkala kita berteriak seperti itu, nyawa kita dicabut, tidak mungkin kita dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah para pemirsa, para ikhwan wa akhwat yang harus kita fahami bersama. Jangan sampai kita abai dengan pertanggungan jawab yang Allah bebankan kepada kita, yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang ingin saya tekankan untuk diri saya di akhir-akhir zaman ini. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ajaran baginda Nabi Muhammad agar kita terselamatkan daripada murka Allah
Dan tatkala kelak pada hari kiamat dimintai pertanggungjawab, kita mampu mempertanggungjawabkan diri kita, anak istri kita, tutur kata kita, perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang hadis atau apa yang disampaikan oleh sahabat Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari sekarang sudah nampak. Tanda-tanda akhir zaman sudah nampak. Di mana sahabat Hudzaifah menyampaikan ittalan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar. Pernah suatu ketika tiba-tiba Rasulullah hadir di tengah-tengah kita sedang kami lagi berdialog, lagi bertukar pikiran. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kami, "Ma tadkurun?" Apa yang sedang kalian perbincangkan? Mereka menjawab, "Nadkurus sa'a ya Rasulullah." Kami membicarakan tentang akan terjadinya hari kiamat. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, "Innaha lan taquma hatta tarau qablaha asra ayat." Sesungguhnya kiamat tidak akan pernah terjadi kecuali kalian melihat tanda kiamat yang 10 semuanya telah nampak. Pertama dukhon, asap. Yang kedua dajjal. Yang ketiga dabbah, binatang yang melata. Yang berikutnya, yang keempat, terbitnya matahari. Atau terbitnya matahari dari barat. Itu yang keempat. Adapun yang kelima, turunnya Nabi Isa ibn Maryam sebagai pelaksana syariat baginda Nabi Muhammad dan sebagai umat Nabi Muhammad. Yang keenam, turunnya Ya'juj wa Ma'juj. Yang ketujuh, terjadinya gerhana sebanyak 3 kali. Di barat, di timur, dan di Jazirah Arab. Dan berikutnya, yaitu keluarnya api dari Yaman yang mengusir manusia semuanya ila mahsyarihim, ke mahsyar mereka. Itu tanda-tanda yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada dasarnya sebelum terjadinya kiamat, kalau terjadi kematian pada setiap orang, itu adalah kiamat yang sebenarnya karena akan mempertanggungjawabkan amalnya. Mudah-mudahan kita mampu mempertanggungjawabkan amal kita sehingga kita diselamatkan oleh Allah, diwafatkan kita sebagai orang beriman dan sebagai umat baginda Nabi Muhammad. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Bijahi tahar rasul jud rabbana bil qubul wa hab lana kulla sul rabbi istajib amin. Rabbi istajib amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.